Bapak-bapak, hadirin sekalian, rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini, tema yang akan kita bahas adalah mengenai taubat. Bapak-bapak hadirin, rahimakumullah. Ada banyak sekali ayat-ayat Allah yang menyerukan kepada kita agar kita senantiasa bertaubat dari dosa-dosa kita. Di antaranya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubat yang sebenar-benar taubat. Hadirin rahimakumullah. Sebenarnya dosa yang kita kerjakan itu ada dua jenis. Pertama, dosa kita kepada Allah. Maka cara bertaubatnya mudah. Cukup kita menyesali apa yang sudah kita kerjakan dan berniat di dalam hati tidak akan mengulanginya lagi. Maka selesailah sudah urusan kita dengan Allah. Mudah. Namun yang kedua, jenis yang kedua, dosa dengan makhluk, ini yang berat. Kalau dosa dengan makhluk ditambah lagi satu lagi syaratnya. Menyesal, tidak akan mengulangi, satu lagi, kembalikan hak orang yang kita zalimi. Ini yang berat. Hati-hati dengan hak orang. Salah satu yang membuat atau salah satu ciri-ciri seseorang itu su'ul khatimah adalah zulmul ibad, senang menzolimi, senang menculasi, menzolimi harta sesama. Hati-hati. Ketika Sayyidina Mu'adz diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Yaman, apa pesan Rasulullah? Satu aja pesan Rasulullah, wahai Mu'adz, iyyaka wa karaima amwalihim. Sesampainya kau di Yaman nanti, ketika kau bertugas di Yaman nanti, maka aku pesan satu saja, hati-hati dengan harta orang Yaman. Karena kalau kita mengambil hak orang lain, kita harus mengembalikannya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam pernah disebutkan atau diceritakan ada seorang ibu yang menangis di atas kubur. Seorang ibu ini menangis di atas kuburnya. Kenapa? Karena baru saja anak laki-lakinya meninggal. Dan anak laki-laki tersebut dikenal dengan kesolehannya. Meninggallah anak laki-laki si ibu tadi, dan baru saja dimakamkan, ibu tadi menangis terus di atas kubur. Lalu didekatilah oleh Nabi Isa alaihissalam. Lalu ditawarkan oleh Nabi Isa alaihissalam, maukah engkau melihat bagaimana keadaan anakmu sekarang ini di dalam kubur? Maka si ibu tadi menjawab, enggih. Kalau bahasa kitanya enggih. Berdoalah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dengan izin Allah, yang sudah meninggal tadi, anak yang sudah meninggal tadi dihidupkan oleh Allah. Dan alangkah terkejutnya sang ibu. Anaknya yang dikenal dengan kesolehannya, ternyata ketika dibangkitkan, semua badannya hitam legam karena gosong. Semuanya terbakar, hitam legam. Terkejut sang ibu. Kalau bahasa kitanya nih, ikam nih soleh bahari. Gawian ikam tuh ibadah, berbakti lawan kuitan. Kenapa sampai disiksa yang kayak ini? Lalu diceritakanlah oleh sang anak, pernah suatu ketika aku memikul kayu bakar orang lain. Rupanya si anak tadi jadi buruh. Jadi ada tuan kayu bakar, ada orang nukar, si Din tukang angkatnya. Sampai suatu ketika, maka istirahatlah si anak tadi. Ketika istirahat, lalu makanlah dengan bekal yang dibawanya.
Ketika selesai makan sambil santai, lalu tidak terasa tangan ini mematahkan ranting kayu bakar orang lain yang mana tujuannya untuk tusuk gigi. Dipatahkanlah ranting kayu bakar orang lain, lalu asik dengan tusuk giginya, membuang sisa-sisa makanan. Ternyata si anak tadi tidak ingat mengembalikan bekas tusuk gigi tadi. Ini kan punya orang masalahnya. Kayu bakar ini punya orang. Dia cuma mengambil upah. Tidak ingat mengembalikan. Maka dengan sebab itulah wahai ibunda, anakmu ini disiksa. Mulai dikubur sampai ke sekarang tidak henti-henti siksaannya. Nauzubillah. Kenapa? Karena itu hak orang lain. Bapak-bapak, tugas kita berat. Tugas kita berat. Jangan sampai kita pulang ke rumah membawa harta yang haram. Kenapa? Di rumah ada anak. Di rumah ada istri yang tidak tahu apa-apa. Anak tidak tahu apa-apa, istri tidak tahu apa-apa. Zalim kita. Kalau pulang ke rumah, kita membawa harta yang haram. Karena taubatnya susah. Kita harus mengembalikan hak kita kepada orang yang bersangkutan. Bapak-bapak, hati-hati di tempat kerja kita. Kita tinggal di perkotaan, potensi zulmul ibad, menzalimi hak orang lain itu lebih besar ketimbang para petani yang tinggal di kampung sana. Hati-hati. Jangan sampai mengambil yang bukan hak kita. Sekarang korupsi itu rame-rame berjamaah supaya jangan ketahuan. Karena memang berjamaah itu lebih afdol ketimbang sholat sendiri. Itu kalau sembahyang. Rupanya dipraktekkan juga dalam korupsi. Semua laporan palsu semua. Fiktif semua laporan. Tertulis pengeluaran 300 juta. Padahal cuma 200 juta. 100-nya bagi-bagi semua dapat. Pulanglah ke rumah, dimakan oleh anak, dimakan oleh istri. Kadang-kadang ada mertua di rumah kita ikut makan. Kadang-kadang orang tua yang sudah tua cuma mengharap berian kita beri. Makan yang haram, na'udzubillah. Hati-hati. Salah satu jalan untuk salah satu jalan untuk selamat di akhir zaman adalah perkuat keimanan. Sering-sering hadir di majelis seperti ini. Kalau kita jarang berdengar tipis iman kita nih. Karena di tempat pekerjaan itu tidak ada menceritakan tentang azab. Yang ada menceritakan tentang azab adalah di majelis-majelis taklim. Sehingga kita bekerja itu, oh ini hak kita, ambil. Bukan hak kita, jangan. Kalau kita jarang hadir di majelis taklim, hati kita mati. Kata Sayyidina Ali, kata Rasulullah, menasihati Sayyidina Ali, wahai Ali, jangan sampai melebihi 40 hari, 40 malam, engkau tidak hadir di majelis ilmu agama. Kalau sampai melebihi 40 hari, 40 malam, engkau tidak hadir di majelis ilmu agama, hatimu akan mati. Kalau hatimu mati, kau tidak akan takut lagi mengerjakan dosa. Sisihkan waktu kita, cari waktu untuk hadir di majelis-majelis agama seperti ini. Jangan sampai 100% umur kita untuk dunia. Berangkat gelap, berangkat dalam keadaan gelap, pulang pun dalam keadaan gelap. Tidak ada waktu untuk menuntut ilmu agama, itu tidak ada. Kita alhamdulillah hidup di tempat seperti ini, majelis berhamburan di mana-mana. Di langgar, di majelis, di masjid, tinggal badan kita, tinggal waktu kita. Sempatkan supaya kita takut dengan dosa. Kalau kita jauh dari majelis ilmu agama, kita tidak akan takut dengan dosa. Hati-hati. Di tempat kerja kita, hati-hati. Andai kata kita sudah mengerjakan dosa-dosa, maka bertaubatlah. Kembalikanlah hak-hak orang. Bagaimana kalau kita tidak tahu lagi kemana mengembalikan hak-hak tersebut? Cukup
Kita sodakohkan ke masjid, kita sodakohkan ke langgar, niatkan dalam hati membayar hak-hak orang yang pernah kita dolimi. Maka insya Allah dengan demikian kita akan selamat. Kalau satu ratik saja dipermasalahkan di akhirat, apalagi lebih dari itu. Hati-hati dengan utang-utang kita. Nabi tidak mau menyembahyangkan orang yang dalam keadaan membawa utang. Ketika mau menyembahyangkan salah seorang sahabat yang meninggal, Nabi bertanya, ini ada utang tidak? Ada ya Rasulullah. Apakah ada warisan untuk bisa membayarnya? Tidak ada ya Rasulullah. Kalau begitu kalian saja yang menyembahyangkan, saya tidak akan menyembahyangkan. Sehingga Sayyidina Ali angkat tangan, saya ya Rasulullah yang akan menjamin utang-utangnya. Baru Rasulullah mau menyembahyangkan. Jangan mengharap anak-anak kita akan membayari utang-utang kita, Pak. Jangan harap. Coba lihat pekerjaan anak kita. Sibuk dengan HP-nya. Sibuk dengan pekerjaannya. Sibuk dengan anak dan istrinya. Kapan mengirimi kita tuh kapan? Jadi perbanyak kita ibadah. Jangan mengharap dibayarkan oleh anak kita utang. Jangan mengharap dikirimi oleh anak-anak kita. Anak-anak kita sibuk. Paling banter mah haul. Setahun sekali. Jangan sampai meninggal dalam keadaan membawa utang. Supaya beban kita ringan di akhirat. Tidak sedikit seorang orang tua meninggal, lalu ada orang yang datang kepada anaknya, kepada ahli warisnya, menagih utangnya. Abah pian ini berutang sekian. Si anak ini mampu membayar. Namun apa kata si anak? Itu urusan pian lawan abah ulun. Ulun sudah misah. Itu kejadian. Kejadian itu. Kejadian di masyarakat ulun karena kaum bayarakan ulun sudah misah. Itu urusan pian lawan abah ulun. Itu anak Pak. Makanya orang yang berbahagia itu adalah orang yang bekerja keras, lelah, capek, namun yang dimakannya halal, yang diminumnya halal, yang dipakainya halal, itu nikmat sudah. Tidak usah mengiri orang lain. Ibadahnya jalan, yang dimakan halal, itu sudah nikmatul kubro, nikmat yang sangat besar. Syukuri. Banyak-banyak bersyukur. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulan kita pada kali ini, hendaknya kita memperbaiki diri kita masing-masing. Kalau maksiat kita kepada Allah, bertobatlah kepada Allah. Kalau maksiat kita terhadap manusia, maka selain bertobat, selain menyesali perbuatan dan niat tidak akan mengulangi, maka kembalikanlah hak-hak tersebut. Karena hak tersebut nanti di akhirat akan ditagih oleh yang bersangkutan. Maka alangkah bahagianya kita kalau ketika kita meninggal tidak ada lagi urusan dunia yang kita bawa ke akhirat. Semua sudah selesai urusannya. Utang piutang tidak ada, menzalimi hak orang tidak pernah. Kita membawa amal kita lalu kita timbang. Itu adalah orang-orang yang beruntung. Dan tidak akan bisa melakukan hal tersebut kecuali orang-orang yang kuat imannya. Untuk memperkuat iman, hadirlah, sering-seringlah hadir di majlis-majlis ilmu agama. Niscaya keimanan kita akan bertambah. Ini saja yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.